Bab berapa sekarang? Bab 9. Halaman berapa itu? Halaman 175. Judulnya mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama santun dan malu. Baiklah, Bapak akan melanjutkan pelajaran kita. Langsung saja buka halaman selanjutnya, halaman 177. Pertama, di situ kita lihat ada gambar atau foto. Bagian A, renungkanlah. Jadi, Bapak berikan waktu kepada kalian untuk menjelaskan apa maksud dari gambar atau foto tersebut. Dan nanti akan Bapak tanyakan salah satu dari kalian. Jawab. Angkat tangannya. Siapa namamu, Dek? Sultan. Silakan, Sultan. Orang yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua. Baru apa lagi? Hanya itu. Ada lagi yang mau menjawab maksud dari gambar itu? Kepada siapa namamu, Dek? Rian. Rian. Kepada Rian, silakan. Baru ada lagi? Ada. Ya, jadi maksud dari gambar tersebut seperti yang kita lihat, itu adalah gambar seorang anak yang sedang membeli aqua, dan di situ dijelaskan bahwasanya seorang anak harus berperilaku santun kepada orang yang lebih tua. Seperti yang kita lihat di gambar tersebut, di situ penjualnya lebih tua dibandingkan dengan pembelinya. Langsung saja lanjut paragraf pertama. Pernahkah kamu melihat orang yang berperilaku seenaknya sendiri dan tidak mau menghargai orang lain sama sekali? Orang semacam ini tidak dapat menempatkan diri dalam pergaulan sehari-hari. Sebagai contoh, anak muda harus bertata krama dengan menjaga ucapan yang santun kepada orang yang lebih tua. Hal semacam inilah yang selalu dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Jadi, Dek, dalam kehidupan bersosial ini, kita harus mempunyai sifat atau perilaku yang sopan, santun, dan penuh tata krama. Karena dalam kehidupan ini kita tidak luput dari dunia sosial atau dunia bermasyarakat. Kita tidak bisa hidup dengan sendirinya, tapi kita pasti membutuhkan bantuan atau pertolongan orang lain. Menurut kalian, apakah ada dari kalian di sini yang bisa hidup sendiri? Atau bisa berkembang sendiri tanpa bantuan orang lain? Pasti kita semua membutuhkan bantuan orang lain, apalagi bantuan keluarga terdekat kita seperti orang tua kita. Jadi di dalam buku ini dijelaskan bahwasanya anak muda atau anak zaman milenial seperti sekarang ini harus banyak-banyak mencontoh sifat perilaku dari Rasulullah SAW, yang dimana beliau selalu mencontohkan kepada kita akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji, seperti sifat jujur, amanah, dan juga
pandai bergaul dan bersosial terhadap orang lain. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW memiliki akhlak yang aruf. Sebagai umat Islam, kita harus meneladani akhlak beliau. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Akhlak mulia merupakan cerminan kesempurnaan iman seseorang. Makin sempurna iman seseorang, akhlaknya akan baik pula. Jadi deh, di sini dijelaskan cara agar tingkah laku atau perilaku kita baik, iman kita harus tinggi. Jadi keburukan atau kebaikan seseorang itu dinilai dari iman atau kepercayaannya terhadap Allah dan juga ketaatannya dalam mengerjakan perintah-perintah Allah. Jadi kalau kalian ingin menilai teman kalian, nilailah dia dari bagaimana ibadahnya. Baik itu ibadahnya kepada Allah maupun ibadahnya kepada manusia. Jadi ibadah itu ada dua. Ada untuk Allah dan ada untuk sesama manusia. Siapa yang tahu contohnya ibadah kepada Allah? Apa aja? Sholat baru, puasa baru, apa lagi? Apa? Sedekah. Sedekah itu termasuk kepada Allah atau kepada sesama manusia? Sedekah itu termasuk kepada sesama manusia nih. Apa? Mengaji, zikir atau doa, dan masih banyak lagi contoh-contoh ibadah lainnya. Mari kita lihat lingkungan sekitar. Banyak orang berperilaku buruk dalam kehidupannya. Mereka melakukan dosa dan maksiat tanpa rasa malu. Lalu, apakah mereka akan hidup bahagia? Jawabannya tentu tidak. Justru sebaliknya. Pikiran mereka merasa resah, batinnya gelisah, hidupnya sengsara baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi di sini dijelaskan orang-orang yang berperilaku buruk cenderung tidak bahagia dalam menjalani kehidupannya. Kita tidak perlu jauh-jauh untuk melihat contohnya. Coba kita lihat saja contohnya orang yang mencuri. Itu termasuk perilaku yang buruk. Orang yang mencuri akan selalu merasa gelisah ketika dia sudah mencuri sesuatu barang dari orang lain. Maka pikirannya akan selalu kacau atau khawatir. Dia takut dia ketahuan atau ditangkap. Bahkan mereka tidak disukai oleh keluarga, teman, dan masyarakat. Kebahagiaan dan ketentraman akan mudah diraih dengan berakhlak mulia kepada siapapun. Dengan berakhlak mulia seperti jujur, santun, dan malu, berarti telah mengasah diri sebagai pribadi yang unggul. Bangsa kita sangat membutuhkan peran orang-orang yang memiliki pribadi unggul untuk membangun peradaban modern yang Islam. Dan sama buruk itu sangat banyak. Kalau kita berperilaku buruk, teman kita pun akan semakin sedikit karena tidak ada yang mau kawan sama kita akibat perilaku kita itu tadi. Tetapi kalau kita baik, keluarga, masyarakat, atau orang-orang lain pasti akan menganggap kita saudaranya sendiri. Makanya di dalam agama Islam kita sangat dianjurkan untuk menjaga tali silaturahmi kita atau tali silaturahim kita terhadap sesama manusia. Dan di dalam agama kita pun, agama Islam sendiri, silaturahmi atau silaturahim tersebut tidak hanya untuk agama
agama atau sesama agama Islam saja, tetapi harus kepada semua agama, baik itu agama Kristen, Hindu atau Buddha. Kita harus selalu menjaga kemanusiaan. Atau menginjakkan kaki ke tempat peribadahannya, itulah batasannya. Jangan kita ikuti. Jadi batasan kita dengan agama lain hanya ibadah saja dan juga tempat beribadah. Tetapi kalau dari segi-segi lain tidak apa-apa. Dan juga satu lagi, makanan. Tetapi makanan pun deh rata-rata sama ya semua, cuman hanya makanan-makanan seperti anjing atau babi yang haram bagi agama kita atau agama Islam.